Puji Tuhan saudara-saudara, meskipun saudara saat ini mungkin di luar dalam keadaan hujan rintik-rintik, tapi tidak mengurangi kita semuanya untuk boleh datang di tempat ini untuk mencari wajah Tuhan. Amin. Karena kita tak percaya segala sesuatu di dalam setiap kehidupan kita itu semuanya tidak ada yang kebetulan. Saat ini saudara ada di tempat ini, semuanya sudah masuk dalam rancangan indah bagi setiap saudara dan saya. Puji Tuhan. Selamat datang buat Bapak Hadi dan Ibu Hadi. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya sangat-sangat bersyukur dalam menghadapi setiap apapun di dalam setiap kehidupan saya. Apalagi saudara tahu, hari-hari yang kita hadapi saat ini banyak sekali persoalan-persoalan, ya, di luar sana, baik yang terekspos, baik yang tidak terekspos, terlebih di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Itu tidak mungkin akan terekspos ya saudara. Terekspos itu kalau sudah viral, ada beritanya yang mungkin menggemparkan. Kalau kehidupan kita ya biasa-biasa. Apa yang terjadi ya sekitar masalah rumah tangga, masalah ekonomi, pekerjaan, anak-anak, suami, istri, sakit penyakit dan sebagainya. Ya, yang penting kita tetap percaya dalam setiap apapun persoalan, kita sikapi dengan segala sesuatunya yang positif. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada sore hari ini saya akan memberikan pelajaran firman Tuhan tentang bahwa kehidupan kita, apapun yang terjadi, segala sesuatunya itu Tuhan Maha Tahu. Amin. Apapun yang terjadi, kecil, agak besar, besar sekalipun, Tuhan Maha Tahu. Ya, kita baca di dalam Pengkhotbah 9 ayat 12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jalan yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malam, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Saudara, hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang terkena jerat secara tiba-tiba. Jerat apa? Jerat masalah. Masalah apa? Masalah hukum, masalah ekonomi, masalah apa? Banyak sekali. Dan itu secara tiba-tiba, saudara. Apakah kita akan memprediksi bahwa besok saya akan kena masalah? Enggak. Apa masalah itu kita akan prediksi untuk kita itu senantiasa itu kita bisa tidak terkena? Tidak mungkin, saudara. Siapa yang tahu kapan masalah datang dan terjadi? Itu pun tak seorang pun tahu, ataupun berharap masalah terus-menerus mewarnai dalam setiap kehidupan kita. Saudara kepingin tiap hari diwarnai dengan masalah-masalah? Tidak mungkin toh. Nah ini saudara. Tapi kita tahu. Apakah kita tahu kalau kita besok lusa, sekarang nanti akan terjadi masalah? Enggak tahu saudara. Ya. Siapa yang tahu saudara? Enggak ada yang tahu. Pastinya kita tidak tahu kapan dan apa yang terjadi di kemudian hari. Kita enggak tahu apa yang terjadi di kemudian hari, enggak tahu. Apalagi kemudian hari nanti pun kita enggak tahu saudara. Ya. Nah di sini saudara, Salomo menasehatkan di dalam Amsal 27 ayatnya yang pertama, bunyinya, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Jadi kita tidak perlu sombong.
Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, besok dan seterusnya. Kita tahu, tak mungkin tahu. Yang tahu hanya Tuhan, saudara. Ya. Nah di sini namun ada satu hal yang harus kita ketahui, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, Dia selalu ada untuk kita dan tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatannya apabila kita tetap di dalam jalan-jalannya. Percaya? Karena firman Tuhan pun sudah tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Tuhan tahu seberapa kemampuan saudara dan saya. Apapun masalah boleh terjadi, Tuhan tahu. Besar kecil Tuhan tahu. Karena Dia Maha tahu. Dia Maha kuasa. Dia berdaulat penuh atas hidup kita. Jadi tidak ada satupun yang terlewatkan dalam setiap kehidupan kita semuanya, dalam apapun yang saudara dan saya hadapi. Semuanya sudah terancangkan, tertulis di dalam telapak tangan Tuhan. Semua rancangan-rancangan, tinggal kita bisa menjalani atau tidak. Kalau kita tidak menjalani, kita tidak bisa menjalani sesuai dalam jalan-jalan Tuhan, pasti masalah-masalah itu akan terjadi. Tetapi Tuhan izinkan semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan segala sesuatunya itu tidak melebihi kekuatan kita. Saudara, bahwa setiap persoalan masalah yang ada dalam setiap kehidupan kita, ada yang datangnya dari kita sendiri. Itu masalahnya itu biasanya itu lebih besar dilakukan karena kesalahan kita. Tetapi ada masalah-masalah yang Tuhan izinkan, kehendaki, ya, seizin Tuhan. Contohnya Ayub. Ayub itu orang yang saleh, jujur, ya. Dia orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan izinkan masalah itu sampai terjadi? Karena Tuhan sedang menguji iman Ayub, saudara. Tapi sampai sekarang segala permasalahan, persoalan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, karena kesalahan kita. Maka itu, saudara, kalau kita kepingin kita tidak terlibat dengan banyak masalah atau persoalan, ya kita harus bijaksana, kita harus tahu, kita juga harus menghindari. Jangan sampai kita berbuat salah, saudara, ya, sehingga kita tidak akan mengalami banyak-banyak masalah-masalah, saudara, ya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup kita ini selalu berada dalam pengawasan Tuhan, saudara, ya. Kita dijagai, kita dipelihara, ya. Bahkan di dalam 2 Tawarikh 16 ayat yang 9, 2 Tawarikh ayat 2 Tawarikh 16 ayat 9 dikatakan, karena Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Nah, saudara, Tuhan sudah berfirman bahwa mata Tuhan selalu tertuju, ya, dikatakan selalu menjagai orang-orang yang sungguh-sungguh mempunyai hati kepada Tuhan, saudara, ya. Dia akan melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, ya, Tuhan selalu berikan kita kekuatan, ya.
Karena meskipun terkadang kita tidak kepingin berbuat salah, saudara, kan hidup kita di luar sana kan sudah banyak yang bermasalah. Bahwa dikatakan hari-hari yang kita hadapi, kita lalui, semakin hari ini bukan semakin baik, tapi semakin jahat. Ya, jadi kita harus waspada supaya kita pun jangan sampai terperosok atau masuk dalam dunia kejahatan, saudara. Maka dari itu, pada sore hari ini, saudara, Tuhan ini sedang menyampaikan apa yang menjadi kerinduannya, bahwa hari-hari yang jahat ini banyak orang-orang ini terjerat, saudara, terjerat, ya, oleh kejahatan-kejahatan yang saat ini melanda dunia ini. Bahkan dikatakan sudah tidak mengenal, apalagi ngomong orang lain, saudara sama saudara saja bisa ingin menghancurkan saudara. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan Matius itu, kasih sekarang itu sudah menjadi dingin, tawar, karena banyaknya kejahatan, saudara. Maka dari itu, saudara, sore hari ini percayalah, ya, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Itu tertulis di dalam Mazmur 121 ayat 5. Gak usah khawatir, gak usah takut. Siapa yang menjaga kita? Tuhan yang lebih dari segalanya yang ada di dalam dunia ini, saudara. Saudara, hari-hari yang saya lalui, banyak pelayanan-pelayanan saya, konseling, doa. Nah, di sini banyak mereka-mereka yang saat ini mengalami masalah-masalah, ya, terjerat dengan kuasa kegelapan, ya, terjerat oleh narkoba, terjerat dengan hutang piutang, bahkan banyak sekali, ya. Tapi saya selalu memberikan kekuatan bagi dia, bahkan selalu menasihati buat mereka supaya mereka sadar bahwa setiap apapun persoalan yang Tuhan izinkan, pasti Tuhan punya rencana yang baik supaya kita itu sadar bahwa hidup kita itu sudah jauh dari jalan-jalan Tuhan. Maka Tuhan ingin kita kembali, bahkan rindu untuk lebih lagi mengasihi, karena kita itu sudah jauh dari kasih Tuhan. Saudara yang terkasih, adalah manusia jika kita merasa takut dan khawatir saat menghadapi masalah, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita memilikilah kebiasaan hidup rohani, yaitu senantiasa mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya, tidak lagi takut terhadap masalah yang ada. Masalah itu biasa, manusiawi. Kalau kita, aku takut, aku khawatir, saya pun juga terkadang. Tapi di sini jangan berlebihan, katakan. Karena Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan. Tuhan selalu ada di sisi kita, dimanapun kita melangkah. Baik kita orang yang mengasihi ataupun tidak mengasihi, Tuhan itu mengasihi kita betul-betul. Terkadang kita sudah lari dari jalannya Tuhan, dari kasihnya Tuhan, tapi janji Tuhan itu tidak pernah akan gagal. Dia tetap mengasihi meskipun kita tidak mengasihi. Tapi ingat saudara, segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Terkadang Tuhan membiarkan kita jauh, tapi ingat, sejauh mana kita akan lepas, Tuhan tetap ikuti saudara. Tangan Tuhan selalu ingin menggandeng kita. Terkadang kita itu kayak semuanya, saya itu kalau sama Gisel, kalau digandeng itu rasa kayak nggak mau kepingin. Itu namanya anak yang sudah agak hiper ya. Kalau digandeng
Rasanya itu seakan-akan dia itu kalau saya gandeng itu rasanya itu dia itu nggak enak gitu ya. Pengennya tuh lepas. Seperti kita itu saudara. Hidup kita seperti itu saudara. Kita itu kepinginnya lepas dari tangan Tuhan. Karena merasa mungkin kalau kita hidup dalam jalan-jalannya Tuhan, semuanya itu ada koridor. Tapi kita kepinginnya itu lepas bebas. Tapi Tuhan itu mengasihi saudara. Kita tidak akan dibiarkan kita itu lepas kendali. Kadang diculno, kadang ditarik. Tapi ada maksud Tuhan di balik segala sesuatunya. Maka terjadi apapun masalah itu mengingatkan kita supaya kita sadar, supaya kita kembali ke jalan-jalan Tuhan. Karena kita itu sudah melenceng dari relanya Tuhan. Ya, saudara, ingat, ini sudah masuki tahun 2020 bulan ketiga. Ya, mulai dari awal tahun baru kita sudah dihebohkan dengan adanya virus corona. Enggak? Banjir, masalah-masalah dunia yang mewabah saat ini. Sampai saya itu bosan saudara. Kalau melihat grupnya Sekina, saudara, tiap hari itu virus terus yang dibahas. Sampai saya itu ngasih, ya toh, nasihat. Sudah jangan bahas virus. Grup Sekina ini untuk bahas firman Tuhan, untuk memberikan kekuatan atau ya ada juk-juk yang semuanya menghibur itu jangan sampai keterlewatan ya. Untuk kita juga bisa berdoa ya bagi satu dengan yang lain, memberikan selamat kalau ada teman-teman kita yang ulang tahun. Ini dong, setiap hari itu bahas virus, bahas masker saudara. Ngapain? Itu bukan bagian kita saudara. Kita sudah cukup melihat di media-media yang lain ya. Kita tidak usah ikut-ikutan nyebar-nyebarkan saudara, membuat orang tambah takut. Gak perlu. Justru yang penting, kalau kepingin kita itu tidak terkena, ya kita sendiri yang harus bisa menjaga saudara. Kita harus bisa apa? Jaga kesehatan kita, jaga kebersihan, supaya kita tidak terkena virus itu saudara. Ingat saudara, hidup mati kita semuanya itu ada dalam rancangan Tuhan. Kita tidak terkena virus pun corona, apa kita tidak bisa mati? Bisa saudara. Karena banyak penyakit saat ini tuh tidak tahu dengan tiba-tiba kita sakit moro-moro meninggal. Karena saudara tahu, teman dari suami saya ini loh sehat, barusan ngomong-ngomong makan-makan, gak taunya pulang ke rumah habis rapat Natal kata Naris, pulang ke rumah merasa pusing, lemes, jatuh, bawa rumah sakit, meninggal. Umur berapa? 37 tahun, seusia anak saya. Sakit apa? Gak tahu, karena sehat. Kemarin ada aktor ganteng sekali ya, yang namanya Ashraf Sinclair ya, itu 40 tahun sampai sekarang pun belum tahu penyakitnya apa, tiba-tiba mati mendadak. Prediksinya katanya jantung, katanya terlalu kelelahan, ini itu semua itu misteri. Hidup itu misteri saudara ya. Yang penting kita ini saudara, hidup kita ini semuanya ada dalam rancangan Tuhan. Gak usah takut kapan kita mati, kapan kita hidup saat ini. Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup,
berarti Tuhan masih punya rencana yang terbaik buat kita semuanya. Amin. Pada saatnya kalau kita dipanggil Tuhan secara mendadak atau sakit apapun, ya itulah rancangan Tuhan untuk memanggil kita. Pada saatnya kita dipanggil, ingat Tuhan sudah menyediakan tempat yang indah buat kita semuanya. Yang penting hidup kita benar di hadapan Tuhan. Jadi kita tidak usah ribut-ribut soal corona lagi, hamba-hamba Tuhan. Ya, sudah cukup. Tidak usah nyebar-nyebar, ikut-ikutan. Dan yang terpenting lagi, kita itu berdoa sama Tuhan. Selain buat diri kita supaya kita terluput dari ancaman virus itu, buat keluarga kita, terlebih lagi saat ini, yang saat ini sedang menghadapi musibah-musibah itu. Doakan saudara, supaya campur tangan Tuhan melalui apapun saat ini yang Tuhan kehendaki, melalui virus, melalui banjir, melalui apapun yang Tuhan izinkan melanda, gunung meletus, wabah apapun, supaya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ingat saudara, saya dapat berita dari kejadian virus yang ada di Wuhan, Cina ini. Saudara tahu, negeri Cina ini anti dengan namanya orang Kristen, ngomong mengikut Kristus. Susah. Saya dulu pernah ke Beijing, saudara ya. Dan di Beijing itu, keturnya itu orang Kristen, setia. Tapi untuk dia ikut Tuhan, benar-benar solid, saudara. Dengan berbagai macam ancaman, dia tetap percaya bahwa Tuhan sudah memanggil dia. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu menyertai dan melindungi. Wah, banyak sekali kesaksian-kesaksiannya. Dia itu kalau besukin orang, kalau nginjilin orang, itu sembunyi-sembunyi, saudara. Dia mau pergi ke gereja, Alkitabnya itu dibungkus orang. Gak mungkin semua orang tuh tahu. Dia itu seakan-akan tuh nggak bawa Alkitab. Itu benar, saudara. Anaknya masih muda dan dia punya persekutuan. Dan dalam persekutuan itu nanti kalau ketemuan untuk dia itu mau pede kayak di sini persekutuan doa, dia itu dengan cara sembunyi-sembunyi juga. Kalau ada orang yang sakit minta didoakan, itu pun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan waktu itu sedang bawa saya kemana, waktu saya lupa, dia itu ada panggilan untuk dia itu mendoakan di rumah sakit. Dia minta izin, ya kita berikan kesempatan karena itu memang yang terbaik untuk dia. Akhirnya kita pergi sendiri, tidak ada geturnya, tetapi dia itu minta izin, bahkan nanti dia janji kalau sudah mendoakan dia akan kembali menemui kita. Benar saudara, di situ saudara, Tuhan itu luar biasa. Melalui setiap apapun persoalan, Tuhan itu berbicara. Nah, dengan adanya virus corona ini, presidennya sendiri memberikan kesempatan untuk orang-orang yang percaya Tuhan ini berdoa. Benar-benar di Cina ini ada kebangunan rohani melalui wabah corona ini, saudara. Tuhan itu begitu dahsyat. Tuhan itu begitu luar biasa. Kita tidak ngerti setiap rencana dan jalan-jalannya. Kita cuma menyikapi dengan segala apapun yang negatif. Mari saudara, saat ini kita sikapi dalam setiap apapun persoalan, masalah yang kita hadapi. Positive thinking. Serahkan sama Tuhan lebih lagi. Banyak berdoa untuk mereka-mereka semuanya supaya Tuhan ikut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Sebab di dalam Efesus 3 ayat 20 Tuhan berbicara luar biasa. Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di
berdoa, berseru kepada Tuhan. Apa yang ada dalam setiap kehidupan saudara dan saya, masalah apapun, ngomong sama Tuhan. Tuhan, saat ini loh Tuhan, aku bergumul buat anakku, buat kesehatanku, buat ekonomi, buat apapun. Ingat saudara, kekuatan kita ini terbatas, tapi dikatakan Tuhan sanggup menyatakan kuasanya itu jauh lebih dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Amin. Maka dari itu saudara, saat ini gak usah takut-takut lagi soal virus, soal apa ya. Sudah tutup. Yang penting kita jaga kesehatan kita dengan makan yang sehat. Kita harus bersih. Terlebih lagi kita banyak berdoa sama Tuhan supaya Tuhan bekerja dengan kuasanya untuk memulihkan semuanya. Pasti Tuhan punya maksud. Gak ada sesuatu yang terjadi di dalam setiap dunia ini tanpa sepengetahuan Tuhan. Karena Allah kita, Allah yang Maha Tahu. Amin. Haleluya. Saudara, pemazmur berkata di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 2. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Amin. Jadi apapun yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita rasakan, dimanapun, Tuhan itu tahu. Katakan duduk, berdiri, apapun Tuhan tahu. Tuhan menyelidiki hati kita. Jadi Dia itu Maha Tahu, saudara. Ya, ini menunjukkan bahwa Tuhan Maha Tahu maupun apapun yang terjadi dan apa yang kita kerjakan, semuanya Tuhan Maha Tahu. Ya, maka itu saudara, di dalam Matius 6:31 ayat 2. Ayat firman ini mengatakan bahwa sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Jadi kita saat ini tidak perlu khawatir, tidak perlu takut berlebihan. Bapa kita itu Tuhan yang Maha Tahu. Apa yang kita perlukan itu Bapa tahu, saudara. Hidup kita semuanya itu tanggung jawab, semuanya Tuhan itu tahu. Untuk makan, minum, pakai itu semuanya tahu. Ya. Yang kita perlukan itu segalanya Tuhan itu bertanggung jawab. Ya. Makanya tadi pagi saya ngobrol-ngobrol sama suami saya bahwa hidup sekarang ini dibandingkan dengan zaman dulu, ya. Dulu saudara, saya itu mengalami, ya toh saya sekitar umur masih SD ya, umur 5-6 tahun, 10 tahun sampai 10 tahun. Hidup kita itu dulu itu susah sekali, ya kan. Sekarang sesusah-susah apapun hidup kita itu, lalu lihat-lihat bisa makan enak loh. Saudara dulu tahu, kalau saya dulu ingat-ingat zaman saya kecil mau makan ayam tiap hari itu susah loh. Nah sekarang mau makan ayam, dok, geluntung itu semuanya itu bisa, saudara. Itu membuktikan pemeliharaan Tuhan itu luar biasa, saudara sekarang ini. Maka dari itu, apa yang saat ini saudara takutkan, khawatirkan? Kalau untuk kehidupan kita, semuanya pasti Tuhan pelihara, Tuhan tahu. Yang penting jangan bergaya hidup. Yang mahal itu gaya hidupnya, saudara. Makanya orang merasa kurang, ya merasa kurang. Semuanya itu karena gaya hidup, saudara. Tapi untuk hidup sebetulnya itu relatif. Pasti semuanya itu mampu. Yang mahal itu gaya hidupnya, saudara. Ya. Nah sekarang orang gaya hidupnya kepinginnya kan mewah. Ya, semuanya yang serba enak, serba instan, saudara. Ya itu, saudara. Karena sekarang memang tuntutan zaman seperti ini, saudara.
Tapi mari kita bijak dan setiap apapun. Bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Kita tahu, semua yang kita perlukan Tuhan tahu, dan Tuhan pasti akan menyediakan. Amin. Saudara, berhentilah untuk mengeluh dan berputus asa. Ya, ingat saudara, Tuhan tahu apa yang terbaik dalam setiap kehidupan kita, saudara. Oleh karena itu, serahkanlah segala kekhawatiran pada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Itu tertulis di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Kalau kita sedang mengalami apapun persoalan, mungkin kita takut, khawatir, kita datang sama Tuhan, serahkan semuanya. Apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang menjadi ketakutan kita, serahkan sama Tuhan. Karena Dia yang sudah berjanji bahwa Dia yang akan memelihara kita semuanya. Ya. Karena saudara tahu, jangan sekali-sekali kita mencari pertolongan kepada yang lain. Hari-hari ini banyak orang-orang yang lari pada Tuhan. Dia merasa kalau kita minta sama Tuhan sulit. Rasanya itu makan waktu. Doa, ya langsung bludak gitu ya dari langit. Langsung pertolongan datang. Saudara, makanya akhir-akhir ini banyak orang-orang yang lari mencari pertolongan kepada manusia, kepada yang di dunia ini tuh, ya saudara. Sebab saudara, ketika kita mencari pertolongan dengan orang lain, kita mengandalkan kekuatan orang lain. Tuhan pun berfirman bahwa dikatakan terkutuk. Ketika Tuhan ngomong terkutuk ini sudah pasti segala sesuatunya itu tidak ada yang baik, semuanya sia-sia. Saudara, saya lihat di medsos, kalau orang kepingin cepat soge, ya apa itu ada amulet itu yang mengganda-gandakan uang banyak, saudara. Itu pun harus beli loh. Tapi hasilnya ya apa enggak, kita kan enggak tahu. Tapi banyak orang yang dibodohin mau, saudara. Karena dia itu sudah enggak punya pikiran, ya. Pikirannya cuma, aku oleh segini, aku bayar segini, oleh segini. Dia dapat untungnya, tapi kita kan enggak ngerti bahwa itu benar apa enggak. Kan itu satu kekejian bagi Tuhan. Karena dia itu menggandakan uang itu dengan apa? Dengan cara yang tidak berkenan, enggak halal. Itu saudara. Maka dari itu saudara, jangan sekali-sekali mencari pertolongan kepada yang lain. Ingat, Yesus sudah lebih dari cukup. Ingat waktu murid-murid Tuhan Yesus terkena badai. Baca di dalam Markus 6. Ketika dia di dalam perahu terkena badai, Tuhan datang berjalan di atas air. Seakan-akan murid-murid melihat hantu, padahal itu Tuhan. Terkadang kita ini sering dibutakan, ya, seakan-akan melihat pertolongan Tuhan itu seperti dikirai hantu, padahal yang hantu ini dikirain Tuhan. Maka dari itu sudah, Tuhan sendiri ngomong apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Markus 6 ayat 50. Sudah cukup. Tuhan
Tuhan sanggup untuk melakukan semuanya. Badai sebesar apapun, ketika Tuhan ngomong reda, badai pun reda. Badai itu masalah besar, saudara. Bisa menenggelamkan, mendatangkan kematian. Tetapi Tuhan kita itu sanggup melakukannya. Bahkan Tuhan ngomong, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Di dalam firman Tuhan itu ada lebih dari 350 kali. Berarti setiap hari itu Tuhan itu ngomong di kita, jangan takut. Apa yang perlu kita takutkan? Jangan takut, jangan takut. Yang penting hidup kita ini selalu berserah sama Tuhan, ya. Ingat saudara, karena ketakutan adalah senjata utama yang digunakan iblis untuk menghancurkan setiap iman orang percaya. Ya, jadi senjatanya iblis yaitu untuk menakut-nakuti kita. Makanya kalau saya mau doa pelepasan, saya mesti harus cuci otaknya dulu. Saya brainwash supaya mereka sadar. Rasa takut, rasa khawatir itu dari pikiran dulu. Makanya sering kali saya itu cuci otaknya dulu, saya briefing supaya dia itu nyadari apa yang ada dalam kehidupan dia yang membuat dia takut. Ya. Nah di sini saudara, setelah itu baru saya doakan pelepasan. Ya. Karena ketakutan adalah senjata utama dari iblis untuk menghancurkan iman orang percaya. Ingat saudara, Tuhan pun sudah berkata di dalam Ayub 3 ayat 25 bahwa karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Nah itu saudara. Sekarang banyak orang ngomong corona menakutkan gini. Sebetulnya virus yang saat ini ada bukan virus corona, virus ketakutan saudara yang melanda. Padahal virusnya belum mewabah sampai kayak dunia ini seakan-akan digemparkan semuanya. Ya. Tapi ketakutannya sudah melampaui semuanya sampai pada akhirnya ketakutan itu membawa dampak yang tidak baik. Karena waktu kemarin ada kabar dari Pak Jokowi waktu memberitakan bahwa Indonesia sudah ada 2 orang, ya, 2 orang. Itu baru 2 orang, saudara. Saudara tahu, waktu itu saya tuh ada di mall mana lupa ya, Karawaci atau mana di Jakarta. Itu ada mall besar, saudara. Saya nggak tahu. Waktu itu saya nggak ngerti kalau suami saya nggak telepon saya, Mang kamu bawa itu apa? Bawa masker. Ada apa mbak masker? Itu loh. Sudah diberitakan, apalagi di Jakarta katanya sudah kena ada 2 virus. Ada orang kena virus corona. Saudara tahu? Habis gitu nggak berapa lama namanya orang berbondong-bondong pergi hipermart itu, saudara, bolongi semua. Sampai adik-adik saya sampai takut. Sampai ada apa ya, Cek? Ada apa ya? Saya ngomong, itu loh. Tadi barusan ada berita katanya Indonesia ini sudah ada orang yang terkena virus 2. Baru 2 orang itu sudah ribut dengan apa? Dengan sembakonya itu mau diborong semua. Ya ini saudara, inilah yang membuat kacau buat semua apapun kehidupan. Maka dari itu, namanya berita di media ini ada baiknya, ada juga enggak baiknya, saudara. Ya. Maka dari itu kita ini sudah jangan ikut-ikutan untuk menyebarkan, ya. Tapi kita banyak berdoa, serahkan sama Tuhan. Lebih lagi, ya, terlebih lagi itu semuanya itu ada yang menangani, ya. Ya biar pemerintah semuanya itu. Yang penting kita banyak berdoa supaya Tuhan memberkati, memberikan hikmat, kemampuan, ya, lebih lagi perlindungan buat seluruh, ya toh, staf apapun
yang menangani kesehatan ini, saudara. Ya, kita mari bisa mengendalikan buat setiap apapun kehidupan yang ada, yang Tuhan berikan tanggung jawab buat pribadi kita masing-masing, ya. Karena bukankah banyak orang yang ketika mengalami ketakutan ini, saudara, sering bertindak bodoh, ya, pergi ke dukun, bahkan banyak yang ketika dia putus asa, dia itu akan bunuh diri, ya. Karena ketakutan ini kalau berlebihan ini akan menjadikan stres, menjadikan kita ini depresi yang luar biasa. Kalau tidak ada yang bisa meredam, pasti tindakan ini akan menjadikan orang itu bertindak bodoh, saudara. Yaitu banyak lari ke dukun, banyak lari ke orang pinter, ya. Bahkan itu kekejian bagi Tuhan. Katakan terkutuk, ya. Dan lebih lagi, orang itu terkadang bisa untuk mengakhiri hidupnya, yaitu dengan bunuh diri. Maka itu, saudara, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, ya. Dia gembala yang baik bagi kita. Karena itu, saudara, tidak ada yang perlu kita takutkan. Ingat, kita domba-dombanya. Dia adalah gembala kita. Gembala pasti tahu buat domba-dombanya apa yang dibutuhkan domba-dombanya tahu. Apa yang menjadi ketakutan domba-dombanya tahu. Ketika hilang pun, gembala itu akan mencarinya sampai domba-domba itu ketemu saudara. Itulah kita bersyukur punya Tuhan yang menjadi gembala yang baik. Maka dari itu, saudara, pada malam hari ini Tuhan pun berfirman, apabila kau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Itu tertulis di dalam Yesaya 43 ayat 2. Sebesar apapun badai yang mengalami kita, persoalan, masalah, Tuhan sudah berjanji. Dikatakan kita menyeberang sungai pun kita tidak akan hanyut, ya. Kita masuk dalam nyala api pun kita tidak akan hangus, karena penyertaan Tuhan itu sempurna. Amin. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Segala sesuatunya Allah Maha tahu, saudara. Bahkan Yesaya 41 ayat yang 10, itulah janji yang Tuhan berikan kepada kita, orang-orang yang sungguh-sungguh berserah, percaya pada Tuhan, yaitu apa? Kemenangan. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Amin. Tuhan akan memberikan segala sesuatu dalam setiap persoalan-persoalan kita. Kita itu akan diberikan kemenangan untuk kita apa? Sanggup menghadapinya, karena Tuhan selalu ada bersama kita. Kuasanya, hadiratnya, hikmat yang dari Tuhan, semuanya itu ada dalam setiap kehidupan kita yang selalu berharap mengandalkan dan berserah pada Tuhan. Dan Tuhan selalu akan menyertai dan selalu akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan, bahkan kita keluar lebih dari pemenang. Amin. Maka dari itu, saudara,
Saya tidak tahu apa yang terjadi, masalah persoalannya saat ini saudara hadapi, tapi tetaplah percaya janjinya ya dan amin. Yang penting kita selalu dekat lebih lagi dengan Tuhan, karena persoalan yang Tuhan izinkan semuanya pasti ada rancangan-rencana Tuhan yang indah, supaya hidup kita itu semakin lekat dengan. Bahkan kalau saat ini Tuhan izinkan masalah persoalan boleh terjadi, kita harus sadar, kita harus lebih lagi, ya toh, bertobat. Karena segala pertobatan akan memulihkan kehidupan kita, ya. Bahkan Tuhan berjanji segala sesuatunya tidak melebihi kekuatan kita. Jangan minta Tuhan untuk kita itu dihalaukan dari masalah. Gak mungkin, saudara. Namanya masalah itu harus kita hadapi. Tapi berdoa, berikan aku kekuatan Tuhan, berikan aku hikmat Tuhan, supaya aku bisa menghadapi setiap apapun persoalan yang ada dalam kehidupanku. Amin. Mari saudara, kita percaya pada malam hari ini Tuhan sudah memberikan firman-Nya supaya kita hidup lebih lagi mempunyai hati yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, apapun boleh menimpa. Permasalahan, persoalan itu biasa, ya. Sampai kapanpun kita tetap ada masalah. Pada saatnya nanti kita lepas dari masalah ketika kita dipanggil Tuhan. Kalau kepingin saudara datang minta didoakan untuk saudara minta nggak ada masalah, ya nanti saya doakan supaya Tuhan angkat. Mau ya kan? Ya itu saudara ya. Kita nggak mau kalau kita masih belum siap untuk kita berangkat, ya sudah, beri Tuhan kekuatan untuk aku bisa menghadapinya. Amin. Tuhan memberkati.